Shalom Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program sekarang dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel kami. Anda tinggal cari dan ketik @Anugerah Ministries. Di mana, Dem? @Anugerah Ministries. Ya. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke doa@anugerah.net. Apabila Anda diberkati, tentunya jangan lupa untuk share tentang episode ini kepada teman dan sahabat Anda, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Karena penting sekali ya, puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa gereja Tuhan itu fungsinya banyak dan luar biasa sekali, betul ya? Betul. Dan bahkan kalau kita lihat, gereja seharusnya dapat menjadi berkat ya, menjadi berkat kepada masyarakat yang ada. Dan puji Tuhan, di Anugerah Ministries kita memiliki satu program yang sangat menarik banget. Apa itu, Deb? Church Makeover Ya. ya saudara, dan hari ini kita akan mengangkat Church Makeover bagian yang ke-55. Wow, puji Tuhan ya. Jadi program ini sudah berjalan sejak tahun 2008 dan sampai dengan hari ini puji Tuhan masih berjalan terus, dan kita bahkan memiliki satu visi nih, apa yang Tuhan taruh dalam pelayanan Anugerah Ministries, bahwa di akhir tahun 2020 kami berdoa biarlah akan ada 100 gereja yang sudah di makeover, akan dapat selesai di makeover. Amin, Ya. amin. Tentunya kita percaya bahwa gereja memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali, dan gereja-gereja Tuhan ada banyak yang kekurangan ya. Ya. Oleh karena itu salah satunya adalah gereja ini, yaitu yang berlokasi di daerah Simalungun, bernama GPDI Muara Mulia, menampilkan kedua hamba Tuhan daripada gereja ini, yakni Bapak Pendeta John Berkat Sitorus bersama dengan istrinya Ibu Nur Mary Lingga. Nah, kita percaya akan menjadi berkat ya. Oke? Amin. Ya. Untuk itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang Berikut ini. Lahir dari ayah yang seorang hamba Tuhan, awalnya Pendeta John tidak mau mengambil jalan yang sama dengan ayahnya. Bang. Berdoa ya, bro. Namun ketika tahun 2000, beliau mengikuti acara Youth Camp yang membuatnya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Ketika masih lajang, beliau pernah melayani di daerah Panambean dan beribadah di sebuah gudang pupuk yang tidak terpakai. Kini beliau melayani sebagai gembala di GPDI Muara Mulia bersama istrinya Nur Mary Lingga dan kedua orang anaknya. Uniknya Pendeta John memulai pelayanannya justru dari melayani anak-anak. Mengadakan Rabu Ceria bagi anak-anak, perlahan-lahan jemaat semakin bertumbuh dan bertambahlah jemaat dewasa yang datang. Saat ini selain melayani sebagai gembala, Pendeta John juga bekerja sebagai tukang reparasi alat-alat elektronik, sehingga dapat menopang kehidupan keluarga serta pelayanannya di GPDI Muara Mulia. Jam 9 kami ibadah itu belum semangat kali kita sudah basah itu. Karena panas ya. belum lagi kalau hujan mungkin bunyinya itu Keras. Iya. keras sekali.
Church Makeover ke-55 adalah episode pada Good News program kali ini. Kita percaya sekali lagi bahwa gereja Tuhan itu mempunyai fungsi dan peran yang sangat luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan gerejanya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk berbicara dengan kedua hamba Tuhan yang akan menjadi berkat buat Anda sekalian. Silakan. Ya, shalom Pak John. Shalom. Bu Nur Mary. Ya, selamat datang di Good News program. Di Jakarta. Ya, dan juga di Jakarta, senang sekali bisa ketemu lagi ya. Oke, silakan. Nah, pertama-tama mau berkenalan dulu nih Pak John, mungkin boleh ceritakan tentang diri Bapak, juga keluarga dan pelayanannya, silakan. Baik, puji Tuhan. Nama saya Pendeta John Sitorus, John Berkat Sitorus. Saya melayani di GBD Muara Mulia. Saya sudah menikah, ini istri saya, Nur Mary Lingga, dan kami sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama umur 8 tahun, sekarang kelas 3 SD, laki-laki. Ya, dan namanya Jevanya Sitorus. Dan anak yang kedua perempuan namanya Fiona Dear Sitorus. Ya, ini nama sebenarnya Fiona Dear itu nama bukan nama-nama Eropa ya. Itu bahasa Batak Tulen. Apa itu, Pak? Vio itu artinya memanggil atau mengundang. Nadear itu yang baik. Jadi dari pengalaman hidup kami waktu anak ini lahir kami lihat bahwa mendatangkan kebaikan kira-kira. Wow, gitu. keren. Nah, Ibu bisa cerita nih, kok bisa kenal sama Pak John dan yang dilihat dari diri Pak John ini apa sih, si John muda waktu itu? Pada saat itu saya lagi praktek di gereja Balimbingan. Ya. Lalu ada fellowship hamba-hamba Tuhan, saya lihat dia main keyboard. Saya bilang sebenarnya dalam Tuhan, kayaknya Tuhan itu cakep, ganteng, saya suka gitu. Saya berdoa memang. Ada sinar kemudian keluar gitu ya? Iya. Terus Dan puji Tuhan, beberapa bulan kemudian bertemu lagi di ibadah kaum muda. Kami jadi pengurus kaum muda saat itu. Dia ketua, saya sekretaris. Jadi sering bertemu pada saat Natal. Di situ dia katakan bulan 12, dia hanya bilang satu kata, kamu mau nikah sama saya, katanya. Dan puji Tuhan saya katakan enggak panjang lebar, iya saya bilang. Jadi kita nggak pacaran, Pak. Pakai pacaran Pacaran. Enggak. Loh, itu lebih alkitabiah loh. Benar. Tetapi sebenarnya apa yang sekarang Bapak nih, apa yang Bapak lihat dalam diri ini, Nur Mary? Waktu itu pernah satu waktu dia jadi WL di sebuah acara pemuda ya, youth wilayah kami. Jadi waktu itu saya lihat dia memimpin pujian, saya pikir ini bisa jadi ibu gembala kan karena Ada kriteria Ibu Gembala. iya, karena mengingat di tempat pelayanan yang saya mulai belum ada pemimpin pujian karena tempat pelayanan kita pun pada waktu itu masih di tempat yang mungkin sangat tidak layak lah. Pencil. Iya. Nah, lalu ceritanya bagaimana Bapak bisa sampai mengembalakan GPDI Muara Mulia di Simalungun? Iya, ini berawal di tahun 2007. Saya pulang dari Bandung, praktek penggembalaan di sana. Kemudian saya ini anak hamba Tuhan, tapi dulu pernah tidak ingin jadi hamba Tuhan gitu ya. Karena apa? Karena orang tua miskin. Oh, melihat kesusahan orang tua Jadi melihat kesusahan orang tua hamba Tuhan itu miskin, saya sempat juga kerja, saya sempat berjualan sampai akhirnya waktu ada youth di Sumatera Utara, waktu itu dia ada di Tanah Karo, saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan dan masuk pendidikan sekolah Alkitab. Dan dari situ prosesnya, waktu saya pulang ke tempat orang tua, waktu itu ada pos PI yang sudah dibuka almarhum orang tua saya. Tapi itu sekarang banyak terbengkalai, pelayanan ke sana karena jarak banyak terbengkalai. Akhirnya dan jarak juga membuat jemaat yang ada di pos PI ini tidak bisa datang ke gereja GPD Panambean. Oh, Itu tempat ALC Panambean. Iya. Jadi akhirnya di tahun 2008 kami putuskanlah untuk merintis di sana sebagai jemaat binaan. Oh, oke. Iya. Dan cukup lama. Kami ada mengontrak gedung atau gudang pupuk. Gudang pupuk yang tidak dijadikan tempat ibadah. Iya, gudang pupuk yang tidak terpakai, tidak layak, dan itu dindingnya semua dari seng, atapnya dari seng. Jadi
Jam 9 kami ibadah itu belum semangat kali kita sudah basah itu. Karena panas ya. Belum lagi kalau hujan mungkin bunyinya itu Keras. Iya. keras sekali. Nah, ada yang menarik nih yang perlu saya tanyakan. Tadi Bapak kan bilang bahwa orang tua adalah hamba Tuhan dan tentunya orang tua menginginkan anaknya bisa meneruskan. Iya betul. Nah, Bapak bisa ceritakan apa yang titik balik, apa yang membuat Bapak berubah sikap? Karena tentunya di luar sana ada juga anak-anak hamba Tuhan yang merasa bahwa saya nggak mau, ini bukan panggilan saya. Atau memang kalau memang bukan panggilan nggak apa-apa. Tetapi kalau memang itu apa yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan anak itu, terus kemudian bagaimana sikap orang tua gitu loh supaya mereka bisa punya hati yang besar. Bapak bisa jelaskan? Waktu itu memang sempat waktu saya sempat berjualan. Dan waktu saya berjualan pun sudah sering tidak ibadah di tempat orang tua. Karena saya lebih sering ibadah di kota Siantar. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang saya nggak sempat untuk datang ke pelayanan orang tua. Tapi juga melihat orang tua, karena tinggal mama, di single parent. Akhirnya pelayanan banyak juga yang terbengkalai. Iya. Dan dari situ saya mendapat panggilan kembali yang saya katakan tadi waktu mengikuti youth. Ya, jambore pemuda di Tanah Karo. Dari situ saya mendapat panggilan kembali untuk kembali lagi melayani. Jadi artinya orang tua nggak perlu khawatir kalau memang itu panggilan dari Tuhan, Tuhan punya cara. Benar ya? Iya, Untuk pasti. berbicara kepada pribadi itu sehingga mereka bukan melayani dengan terpaksa tetapi dengan mengetahui dan menyadari panggilan Tuhan. Demikian ya. Oke, good. Oke, kita akan lanjutkan setelah break. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Ini lagi bikin seminar di Medan. Ayo kalian pergi ke sana. Kami pergi. Jadi ikut pelatihan-pelatihan Iya, panggung ikut boneka. pelatihan-pelatihan. Dan satu kali Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Church Makeover bagian yang ke-55 hanya di Good News Program. Langsung kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan nggak keadaannya itu seperti apa di Simalungun pertama kali waktu kalian datang untuk merintis di sana? ya pertama waktu kita merintis di sana, kita mengontrak sebuah gudang pupuk yang sudah tidak terpakai, tempatnya sangat tidak layak, dan waktu itu juga jemaat yang kami layani hanya 8 jiwa di sana ya. Jujur ya, sebenarnya agak malu gitu karena sering orang bertanya, tetangga bertanya, kalian ibadah di situ gitu. Jadi dan kalau jemaat pun ditanya, kalian ibadah di situ, jemaat kayaknya malu untuk menjawabnya gitu. Dan juga untuk halangan hamba-hamba Tuhan juga, kalau ada teman yang bertanya tempat ibadah kalian di mana gitu, rasanya malu untuk mengucapkan, menyebutkan tempat itu gitu, atau menunjukkan lokasinya gitu. Kenapa? Memang jelek sekali gitu. Sangat tidak layak ya, karena lantainya juga itu lantai tanah, dan gedungnya juga sudah hampir sudah semua rusak lah gitu ya. Nah, apa yang membuat kalian bertahan? Silakan Ibu. Yang buat bertahan memang salah satunya komitmen untuk tetap melayani Tuhan gitu. Memang pada saat itu seperti air nggak ada, MCK-nya nggak ada,
Waktu baru-baru nikah dengan dia, aduh gimana nih Tuhan. Cuman itu komitmennya. Apapun yang terjadi kita tetap bersama melayani Tuhan. Jadi kalau mau buang air gitu maaf harus kemana? Ada istilahnya, ada bondar di situ, ada irigasi. Irigasi. Jadi dia kalau mau ke kamar mandi, maaf dia cepat-cepat mau pas ibadah, saya yang menutup ibadah karena udah jauh tempatnya gitu. Wow. Dan profil jemaatnya bisa diceritakan? Mereka ini rata-rata apa pekerjaan jemaat mula-mula itu? Kalau pada saat itu lebih kebanyakan petani. Ada yang pasar pagi, Ya. ada tukang becak. Wow. Terus kalau sekarang juga sama seperti itu profil jemaat yang ada sekarang? Masih. Masih seperti Jadi itu tahun berapa waktu awal merintis tadi? Tahun 2008. 2008. Kemudian sampai 2019 jumlah jemaat berapa sekarang? Sekarang jumlah jemaat yang kami layani 37 jiwa. 37. Dewasa. dewasa anak-anak? Iya, anak-anak kalau anak jemaat itu ada 20 orang. Tetapi kami juga melayani anak Rabu Ceria. Itu semua gereja. Ya, dan itu kalau ibadah Rabu Ceria biasa itu sekitar 50 orang anak kami layani. Tapi kalau Natal biasanya mau sampai 80 orang. Ini menarik Dep, karena mereka ini sangat kreatif banget. Bisa cerita sedikit kan? Ini menarik untuk bisa. Rabu Cerianya. Iya betul. Untuk Apa yang pelayanan dilakukan, apa yang kalian iya. lakukan sehingga bisa menjangkau ke anak-anak dan juga ada keluarga-keluarga yang tertarik untuk bisa datang dan bergabung. Iya, kalau pelayanan anak yang kami lakukan ya ibadah Rabu Ceria kami datang ke sana melayani. Tapi juga sesekali kami buat seperti membawa hadiah, oleh-oleh. Kadang juga karena kami juga punya panggung boneka, ya Sama panggung wayang. panggung wayang. Iya. Kami juga kadang-kadang membuat itu. Jadi membuat ya mendidik anak-anak di sana. Melalui lah. cerita-cerita Melalui cerita. gitu. Oke. Iya. Ya Bu, saya ingin tahu nih, bisa cerita nggak tentang panggung boneka itu, ceritanya dari mana dan respon daripada anak-anak itu seperti apa? Kalau ceritanya bisa kita dari ayat Alkitab, misalkan dari kitab Yohanes 14 ayat 22, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi kita mengajar mereka, adik-adik anak-anak itu harus mengasihi Tuhan Allah seperti apa gitu. Jadi ketika kami memberitakan firman Tuhan itu, respon mereka, puji Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang baik. Mereka benar-benar pergi ke gereja. Biasanya anak kampung, mereka kalau hari Minggu, istilahnya mereka mardeke-deke. Itu mardeke-deke itu Apa itu? cari ikan, Oh. cari ikan, main guli, main cendong. Jadi anak-anak kampung itu enaknya di luar sana daripada ke gereja. Jadi lewat panggung boneka Itakin ini kan Pak, kita panggil mereka, kita buat seperti kalau mengasihi Tuhan itu harus ke gereja, adik-adik harus datang ke rumah Tuhan. Jadi dibuatkan dalam bentuk cerita, ada bonekanya, ada karakternya gitu ya, yang mengajak Iya, mereka gitu. Iya, jadi Oke. kita bercerita sekalian respon mereka gitu. Jadi Iya. pakai tangan. Biasanya kita bercerita biasa, ini enggak. Kita shalom anak-anak gitu. iya, jadi jadi mereka iya, merekanya nyahut. yang ngomong, Iya. oke. Nah, kok bisa sampai terinspirasi belajar panggung boneka ini dari mana dulu? Kakak saya juga, dia bukan hamba Tuhan, tapi dia aktif melayani di Lampung. Jadi sering dia share Facebook kalau ada seminar-seminar dari yang dia kenal. Ini lagi bikin seminar di Medan, ayo kalian pergi ke sana. Kami pergi. Jadi ikut pelatihan-pelatihan Iya, panggung ikut boneka. pelatihan-pelatihan. Dan Oke. satu kali kami undang mereka khusus dari Jakarta, Ya. ya mentornya panggung boneka. Pernah kami undang juga sekali ke tempat kita. Dan kita undang guru-guru sekolah minggu dari gereja-gereja tetangga juga. Jadi kita buat di sana pelatihan. Dan dari situlah awalnya kita juga punya boneka itu awalnya dari mereka. Kita beli dari Boneka-boneka itu mentornya nggak ini. murah loh, mahal juga ya. Iya. 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 Apakah kalian juga buat sendiri juga? Sejauh ini belum, masih membeli. Masih membeli ya? Iya. Ada berapa bonekanya sudah? Ada 7. 7. Ini menarik ya, karena dengan cara seperti itu punya kreativitas sehingga anak-anak kecil mereka nggak cuma diceritain dengan tanpa adanya alat peraga, tapi dengan alat peraga membantu mereka. Iya, iya. Ya, kembali ke church makeover. Ya. Ya, nah jadi bisa diceritakan lagi keadaan gedungnya itu loh sebelum di makeover itu seperti apa? Iya, keadaannya sangat tidak nyaman ya, karena setelah tahun 2017 kita sudah beli tanah ya.
dan gedungnya kita bangun. Puji Tuhan jemaat antusias pembangunan, dan kita sudah bangun itu bersama dengan jemaat sampai di atap dan juga badan pastori sudah kita buat. Ini lokasinya beda dengan yang gudang pupuk tadi ya? Beda. Oke. Beda. Lalu? Lalu setelah pembangunan kita sudah mulai ibadah di sana walaupun masih lantai tanah. Ya. Jadi waktu itu Bapak Daniel telepon saya, ada doakan saja gitu ya. Tidak diberitahu apa-apa, tapi waktu itu kami sudah pakai gereja walaupun masih lantai tanah. Sudah ada badan pastori tapi belum selesai, belum ada MCK. Jadi kondisi gereja sebelum di makeover ya belum memadai untuk fasilitasnya, belum ada listrik, belum ada air. Jadi selama ini kita meminjam MCK tetangga. Karena tetangga kita, puji Tuhan dia jemaat juga, jemaat yang setia. Nah, bagaimana kondisi gereja GBD Muara Mulia sebelum church makeover dilakukan? Kita saksikan yang satu ini. Desa Muara Mulia terletak di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Adapun di kecamatan tersebut, 70% diantaranya memeluk agama Kristen. Dengan etnis yang cukup beragam, namun di sana mereka hidup berdampingan secara damai. Sekitar 4 jam perjalanan dari Bandara Kuala Namu, Medan, melalui jalan darat, di sanalah terletak GPDI Muara Mulia. Digembalai oleh Pendeta John Sitorus yang memulai pelayanannya dengan menjangkau anak-anak, pada tahun 2017 mereka membeli sebidang tanah untuk lokasi pembangunan gereja. Dengan mayoritas jemaat yang bekerja sebagai petani, serta lapangan pekerjaan dan ekonomi yang terbatas, membuat pembangunan tempat ibadah ini sulit sekali dilakukan. Adapun luas bangunan gereja adalah 7 kali 14 meter ini memerlukan finishing aci dan cat luar tembok gereja, pemasangan baja ringan dan plafon pada atapnya, serta instalasi listrik. Keadaan pastori juga memerlukan renovasi di beberapa bagian. Dia memang Tuhan yang sungguh baik. Pada tahun 2018, tim Anugerah akhirnya mengadakan survei. Dan akhirnya ditetapkan lagi GPDI Muara Mulia menjadi proyek CMO yang ke-55. Selamat datang kembali di Gunus Program. Vera Sitorus, silakan duduk. Ya, bergabung bersama dengan kami. Ya, silakan geser dikit. Ya, puji Tuhan. Gimana nih sekarang update-nya? Setelah luar biasa bersama Yesus. Setelah debut yang pertama di Gunus Program, sekarang kembali lagi. Yang pertama album, yang sekarang single. Kita keluarin satu-satu, ya karena lebih nyaman begitu, lebih baik begitu. Jadi satu lagu semua orang bisa dengar gitu. Ini tadi lagu judulnya apa? Terima kasih Yesusku. Oke. Ditulis sendiri atau ini? Ya, ditulis sendiri. Dapatnya seperti album pertama kemarin lagi di Mesbah Doa selalu. Kita lagi dapatnya, direkam, dijadiin lagu. Ya, bisa cerita nggak maksudnya makna lagu ini buat Vera sebenarnya apa? Makna lagu ini mungkin kalau orang-orang berpikir dapat berkat besar nih gitu ya. Terima kasih gitu. Tapi ternyata terima kasih ini adalah kunci, satu rahasia di mana kita bisa menang dari keadaan yang sulit. Jadi ketika kita ngalamin beban berat, ngucap syukur aja. Terima kasih, terima kasih. Memang masalahnya bebannya masih ada, tapi
kekuatan jadi bertambah-tambah ketika kita mengucap terima kasih. Waktu nulis lagu itu lagi mengalami beban berat apa Veranya? Pasti. Bukan, ada aja ya pergumulan yang belum terjawab ya Ibu ya. Ada kita gimana ini Tuhan, keadaan. Ya ada beberapa pergumulan yang belum dijawab gitu. Tapi gimana ya kalau nggak mungkin nyerah ya karena Tuhan udah pasti dengan jadwalnya. Akhirnya udah bersyukur. Jadi lagi lemah, kau besar Tuhan. Lagi nunggu, terima kasih Tuhan gitu. Tapi dengan lagu itu, dengan respon kita begitu terjawab sih. Jadi satu permasalahan terjawab oleh Tuhan gitu. Ya, bisa cerita dikit nggak tentang keluarga kamu, tentang suami, tentang anak Waktu kamu, pekerjaan kamu? tahun lalu saya di sini ya, saya di sini cerita bahwa saya dari orang wanita karir jadi IRT. Saya masih terusin itu, saya masih jadi IRT. IRT ibu rumah tangga. Oh iya, ibu rumah tangga. Nanti lain-lain lagi ya kepanjangannya. Nah, tapi mujizatnya yang bertambah-tambah gitu. Zaman waktu kerja, untuk liburan keluar kota aja kan udah udah bersyukur. Giliran kita udah kerannya satu ketutup, Tuhan kasih kesempatan. Terus bisa bikin lagu ini ya kan. Jadi pintu kebuka gitu. Jadi banyak banget berkat yang Tuhan kasih ketika kita mengorbankan sesuatu untuk panggilan hidup kita gitu. Oke, nah harapan Vera ke depan apa nih? Harapan saya setiap tahun keluarin single, setiap tahun Good News panggil saya untuk launching. Ada amin Bapak Ibu? Horas. Terima kasih banget nih udah mampir di Good News Program. Sama-sama. All the best ya buat Vera. Ya, kita berdoa supaya Tuhan terus pakai bersama dengan tentunya dalam pelayanan dan juga bersama dengan suami dan putrinya ya. Tuhan berkati selalu. Tetap berkarya, tetap bombastis. Yes. Horas. Oke, nah pemirsa ini saatnya yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian yaitu saatnya kuis ya. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dibawakan oleh Verawati Sitorus Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Kerinduanku persembahan dari Verawati Sitorus. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Saya merakit sound system, merakit speaker aktif, pasif. Very nice. Ya. Dan pada akhirnya mulai ada orang pesan dan itu sangat membantu di pelayanan. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Anda masih bersama kami dalam Good News Program Church Makeover bagian yang ke-55. Nah pemirsa biasanya kalau di Good News Program itu Church Makeover selalu mereka sudah nunggu lama baru akhirnya Tuhan jawab. Tapi yang mereka berdua ini kasusnya nggak terlalu lama ya. Tapi juga karena mereka adalah orang-orang yang punya kreativitas yang tidak cuma menunggu bantuan datang. Dalam hal ini saya dengar Bapak juga punya pekerjaan sampingan gitu ya. Iya. Apa aja yang dilakukan? Ya, selain bertani, ya, yang paling banyak mendukung dalam pelayanan, saya punya keahlian untuk
megang elektronik atau servis elektronik. Hanya waktu itu kan elektronik ini banyak. Kalau masuk ke elektronik rumahan agaknya susah karena pendeta kalau dipanggil-panggil harus manjat. Yang reparasi. Ya, tukang reparasi kan. Jadi Bapak ngerti kelistrikan juga lah. Listrik. Dulu saya mau tapi setelah ini saya pikir ini kurang pas gitu. Kira-kira kiblatnya harus kemana gitu. Karena hanya saya bisa di situ, saya punya keahlian di situ. Dan satu waktu saya ikuti seminar audio, seminar sound system. Lalu waktu saya ikuti seminar ini, saya mulai coba explore, saya buat percobaan-percobaan, saya buat di tempat saya, lalu saya posting ke Facebook. Dari situ mulai teman-teman datang, lihat hasilnya seperti apa. Saya merakit sound system, merakit speaker aktif, pasif. Very nice. Ya. Dan pada akhirnya mulai ada orang pesan dan itu sangat membantu di pelayanan. Dan juga yang banyak juga membantu di pelayanan karena selain memesan juga banyak teman bilang begini, ini alat saya besar, wattnya besar, tapi kenapa suaranya nggak pas, nggak presisi. Kualitasnya nggak bagus ya. Jadi saya juga sering dipanggil untuk setting sound system di beberapa gereja, bahkan puji Tuhan bahkan sampai ke gereja besar, sampai ke Medan pun. Wow. Saya sudah pernah dipanggil untuk setting. Gitu. Ya, ini menarik sekali karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan pedesaan mereka cuma nunggu. Nah, menunggu itu memang tidak ada yang salah dengan menunggu, bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Tetapi pada zaman sekarang gereja mempunyai tantangan tersendiri bahwa hamba-hamba Tuhan pedesaan tidak boleh untuk hanya nunggu berkat, tetapi harus aktif untuk punya skill, kemampuan ya. Jadi senang sekali mendengar punya partner seperti ini ya. Karena mereka nomor satu dari sudah katakan bahwa mereka adalah center dari adikku sayang di Panambean ya. Nanti kita akan buka baru di di Muara Mulia. Amin. Kemudian mereka punya skill menjadi petani dan juga mereka mempunyai kemampuan untuk servis ini. Dan bahkan saya dengerin audionya yang pada waktu kita pembukaan peresmian gereja itu untuk gereja skala mereka itu saya rasa bagus sekali gitu. Kembali ke Church Makeover. Nah, di Church Makeover 55 ini apa aja yang sudah kita bantu untuk merampungkan gedung gereja mereka? Ya, jadi ini menarik banget. Jadi kita di Anugerah Ministries kita lebih suka dengan gereja yang proaktif. Jadi nggak cuma nunggu bantuan. Itu nggak menarik banget kalau gereja-gereja yang cuma nunggu bantuan, hanya minta maaf nih. Ini nggak menarik bagi kami untuk dibantu gitu ya. Tetapi yang proaktif seperti mereka, ini sangat menarik. Satu, mereka adalah center dari Panambean ya, adikku sayang. Kemudian nanti kita akan buka center baru di adikku sayang di Muara Mulia. Nah, jadi mereka sudah menyelesaikan bangunan itu, kita membantu untuk menyelesaikan eksterior yang belum selesai, belum diplaster, kemudian kami juga bantu sampai cat total semua. Dan kemudian interiornya juga kami selesaikan ya, kami pasangkan plafon dan kemudian terasnya juga selesai dan kemudian MCK karena itu penting banget tadi kan mereka. Jadi nggak perlu lari lagi nih ya kalau pas MCK mau buang air. itu penting banget gitu ya, termasuk rumah mereka karena pastori itu nempel dengan gereja. Pastorinya kami selesaikan juga interior dan eksteriornya. Anaknya mereka masing-masing punya satu kamar dan kamar mereka juga ada, jadi ada 3 kamar. Dapurnya juga selesai. Rumah mereka bahkan pastori itu konsepnya kita pakai seperti di storehouse. Ya keren banget kan. Jadi ada bata-bata seperti itu dan ini menarik banget gitu karena biasanya orang berpikir itu nggak selesai, tetapi kita kasih pengertian bahwa ini bagus gitu ya. Dan kemudian pemasangan listrik karena itu penting banget, air bersih. Jadi sekarang sudah ada listrik, sudah ada air ya. Betul. Puji Dan Tuhan. ini menarik banget kita lakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya. Berapa Jadi, lama tuh? hanya Berapa dalam waktu 3,5 bulan sudah selesai proyeknya. Betul. Jadi pada waktu Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat tutupnya. Berkatnya tercurah, semuanya selesai sampai tuntas. Amin. Gitu ya. Ya, dan ini menarik banget. Oke, kita akan lihat bagaimana sih ya gereja ini karena ini saya lihat menarik banget dari pemilihan warnanya dan kemudian Pak John ini menarik banget dikasih jam yang besar banget gitu ya. Ada tulisan apa tuh? Waktunya sudah dekat Maranatha. Waktunya sudah dekat Maranatha. Jadi ini menarik banget. Mari kita lihat satu cuplikan before after dan bagaimana proses peresmiannya ya. Saksikan yang satu ini.
sebab jalan Tuhan tiada dapat terselami. Pada 14 November 2018 dimulailah proyek CMO ke-55 ini. Dengan ditandatangannya MOU antara Anugerah Ministries dengan GPDI Muara Mulia yang disaksikan oleh beberapa jemaat yang datang dalam pertemuan hari itu. Adapun yang dikerjakan dalam proyek CMO kali ini adalah finishing plaster, aci tembok, pintu, jendela dan mengecat dinding luar gereja, pemasangan baja ringan, dan plafon gipsum pada atap gereja. Pembuatan MCK serta membuat sumur bor untuk menyediakan air bersih di sana. Instalasi listrik gereja. Sedangkan pada pastori yang dikerjakan adalah finishing plaster, aci dan cat dinding semua dinding bagian luar dan dalam pastori, pemasangan plafon triplek rangka kayu, pemasangan lantai keramik, memperbaiki MCK, instalasi listrik. Atas kasih karunia Tuhan, pembangunan berlangsung dan siap diresmikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kami dari Anugerah Ministries mempunyai kesempatan untuk dapat membantu gereja ini supaya gereja ini akhirnya bisa selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayo. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, mulia selama-lamanya. Pada ibadah peresmian malam itu, jemaat yang hadir memenuhi ruang ibadah dengan penuh sukacita. Selain itu, Pastor Daniel Hendrata membagikan firman mengenai amanat agung yang diambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Beliau berpesan agar jemaat memaksimalkan fungsi dan fasilitas gereja saat ini untuk membangun komunitas yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Ada kabar gembira bahwa ternyata Tuhan sampai dengan hari ini Ebenezer menyertai kita, termasuk kita semua yang ada di Muara Mulia di Sumatera Utara. Yang percaya Tuhan menyertai saudara, katakan Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung berjalannya proyek CMO ke-55 ini, sehingga proyek ini dapat diselesaikan dan menjadi saluran kasih Kristus di sana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Anugerah Ministries, buat para sponsor donatur yang sudah memberkati kami lewat program CMO ini. Dan apa yang sudah diberikan kepada kami, Tuhan memberkati, membalaskan dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Mereka anak-anak murid-murid yang memang niat sekolah tetapi mereka kekurangan, bukan berarti mereka nggak bisa. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good.
Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Church Makeover bagian yang ke-55 masih bersama kami dalam Good News Program. Nah, kembali kepada narasumber kita. Pak John, bisa diceritakan dampaknya itu bagaimana setelah gereja ini di makeover, baik dari jemaat maupun dari penduduk sekitar? Ya, puji Tuhan. Bagi kami pribadi, dampaknya sangat luar biasa. Karena selama ini kami malu ya. Malu kalau orang bertanya, itu tempat ibadah kalian waktu kami masih ngontrak. Dan juga waktu pembangunan ini karena jumlah jemaat tidak terlalu banyak, orang juga sempat adalah ya yang mengatakan mungkinkah mereka menyelesaikan itu gitu. Tapi puji Tuhan sekarang dampak bagi kami bisa tinggal di tempat yang layak, nyaman. Wow. Dan dampak bagi organisasi juga ada karena tempat kami itu tempat yang strategis di tengah. Jadi untuk wilayah di sinode kami itu menjadi salah satu tempat pilihan untuk ada acara-acara seperti ibadah wanita, ibadah atau Natal-Natal wilayah gitu. Menjadi berkat buat sinodenya menjadi berkat juga bagi sinode kami. Terus bagi jemaat juga puji Tuhan mereka makin antusias. Anak-anak sekolah minggu juga mereka semakin antusias untuk datang beribadah. Dan dampak bagi lingkungan puji Tuhan karena lokasi atau gereja kita itu luas ya lokasinya, ada parkir yang cukup. Seperti kemarin sudah ada 2 kali ada acara tetangga-tetangga kita, mereka parkirnya di sana. Juga karena ada NCK di luar, mereka juga bisa pakai kamar mandi. Wow. Menjadi berkat buat masyarakatnya. Iya, menjadi Very berkat nice. buat masyarakat. Terus katanya juga tembok yang dari batu bata itu menjadi berkat buat penduduk. Ibu bisa cerita? Ibu silakan. Iya, kebetulan kaum muda waktu mereka lihat, wih cantik kali gitu. Jadi kita foto-foto, puji Tuhan. Tetangga yang bukan jemaat kita, tapi mereka ada yang sekolah, desainer, Tan bisa foto-foto, boleh gitu ya. Berserakan pun nggak apa-apa. Jadi semua mereka berfoto. Kalau Baik. nanti antusiasmenya lebih tinggi, dibuatin karcis saja Pak. Satu karcis misalnya 1.000 perak gitu misalnya. Buat foto dengan dinding bata. Puji Iya, Tuhan iya, ya, tapi intinya menjadi berkat buat Ini semua wajib orang, sekali ya, supaya puji kita bisa Tuhan. menjadi berkat, saluran berkat buat Benar. mereka yang supaya dapat terinspirasi, bukan cuma membutuhkan gitu ya. Iya. Ya. Nah, terus kita juga mau memberikan laporan yayasan Iya, ya. betul. Jadi apa saja nih yang kita lakukan akhir-akhir ini? Jadi ini menarik banget. Anugerah Ministries selalu ada program, ada Good News program, ada Church Makeover ya, dan kemudian ada Program beasiswa. beasiswa di Kusayang. Di Kusayang. Nah, ini di Kusayang ini menarik banget karena puji Tuhan kita baru saja menyelesaikan tahun pendidikan 2018-2019. Iya. Ya, dan juga puji Tuhan mulai tahun 2018 kemarin kita udah membantu untuk mulai mengkuliahkan. Jadi bukan cuma sampai level SMA kelas 12 3. ya, tetapi kita tahu bahwa mereka perlu dibantu untuk didorong untuk bisa disalurkan gitu loh. Maksudnya belajarnya. Jadi puji Tuhan ada 8 murid yang kami kuliahkan dan ternyata mereka memiliki hasil yang keren banget, luar biasa gitu ya. Bahkan ada yang IPK-nya 4,0. Wow. Ya. Jadi ada IPK-nya 4,0, ada yang IPK-nya 3,7, Puji Tuhan, 3,6 gitu ya. Jadi Anda yang di luar sana pada waktu Anda tidak mampu untuk membiayai kuliah, bukan berarti Anda harus menyerah. Memang bantuan tidak melulu datang dari kita gitu ya, tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup apabila itu memang kehendak Tuhan. Nah, ya. tantangannya apa dalam menjalankan program-program ini? Ada 2 tentunya ya, kita mencari bibit yang unggul. Ini nggak gampang, makanya kita diperlukan kerjasama dengan Ketua gereja Center, lokal, ya. Ketua Center untuk membantu mencari bibit-bibit unggul ini. Mereka anak-anak, murid-murid yang memang niat sekolah tetapi mereka kekurangan, bukan berarti mereka nggak bisa.
Kita cari bibit-bibit yang bagus. Yang berprestasi. Yang berprestasi. Jadi dibantunya bukan hanya karena mereka nggak mampu, Miskin atau nggak mampu, ya. tapi karena mereka berprestasi meskipun kita paling senang sekali melihat adanya keluarga yang apabila memang tidak mampu tetapi punya prestasi yang istilahnya nggak malu gitu ya, tetapi kemudian percaya diri dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka. Itu kita senang banget melihat orang-orang seperti itu. Dan kemudian yang kedua tentunya pendanaan. Nah, kita percaya bahwa pendanaan ini adalah salah satu faktor yang sangat penting karena biaya pendidikan seperti kita tahu tidak murah gitu ya. Pendidikan sangat mahal, oleh karena itu kenapa Yayasan Anugerah ini mau dan berani untuk menginvestasikan biaya yang sangat besar, karena ini menjadi salah satu yang kalau kita lihat menjadi seperti research and development daripada Anugerah Ministries gitu. Kita nggak mempunyai tim R&D sendiri, tapi murid-murid ini adalah tim R&D kita di masa depan. Pada waktu kita berinvestasi untuk masa depan daripada generasi muda ini, kita berharap bahwa nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka akan menjadi para pemimpin-pemimpin yang kredibel banget. Iya, menjadi, ini yang menjadi pemimpin masa depan buat bangsa Indonesia. Buat kota kita, buat gereja kita, dan bahkan buat bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu kerja keras ini ya. Dan bahkan ketua center kita tentukan persyaratan yang sangat ketat dengan cara kerja yang nggak main-main gitu ya. Kita mau serius dan dengan etos kerja yang sama-sama serius, bukan saja dari Anugerah Ministries, tapi sampai turun ke lapangan semuanya serius, bahkan sampai orang tua murid gitu ya. Kita tuntut mereka untuk bekerja keras untuk memperhatikan anak-anaknya. Nah, sehingga kemungkinan atau probabilitas untuk meraih masa depan yang cemerlang itu pasti akan terjadi. Amin. Nah, kalau tahun ajaran kemarin 8 anak yang kita kuliahkan, nanti tahun ajaran yang baru ini akan ada penambahan kah? Kita berdoa ada penambahan, jumlahnya kita belum tahu karena tentunya mahasiswa ini mahal sekali gitu ya. Perbandingannya satu murid mahasiswa ini sama dengan biaya 10 orang murid dari anak-anak adikku sayang. Jadi tentunya kita lagi berdoa, siapa tahu Tuhan berikan kemampuan untuk kita nambah mungkin 3 atau mungkin 5, kita belum tahu, tetapi kami sangat perlu sekali dukungan dari Anda supaya kita bisa mendukung anak-anak ini yang kekurangan, supaya mereka bisa meraih kesempatan yang sama seperti bagaimana anak Anda dan anak saya bisa kuliah. Ya, puji Tuhan kan, oke? Ya. Nah pemirsa, kita akan menyaksikan satu tayangan video klip ya tentang anak-anak adikku sayang dan juga mahasiswa adikku sayang. Memasuki tahun ajaran baru, Tuhan kembali menyatakan kasih karunia-Nya. Pada tahun 2018, Anugerah Ministries melalui program Mahasiswa Adikku Sayang telah memberikan beasiswa kepada 7 orang anak untuk menempuh kuliah di Jakarta dan 1 orang di Sulawesi Tengah. Pada tahun ajaran 2019 ini, kami dapat menambahkan 2 anak baru untuk mengikuti program beasiswa Mahasiswa Adikku Sayang. Kini mereka menempuh pendidikan di salah satu kampus di Jakarta. Selain mengkuliahkan mereka, kami juga memperlengkapi mereka dengan pelatihan seperti vokal, multimedia, serta pelatihan musik. Dan tidak lupa mengajarkan karakter building sesuai dengan nilai firman Tuhan. Puji Tuhan, melalui program ini mereka dapat mengupgrade diri mereka, baik dalam lingkungan kampus maupun dalam pelayanan. Terima kasih untuk para partner dan sponsor yang telah menolong mereka menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus dan sekarang Tuhan menerimanya dan sekarang diberikan kepada kita, anggota daripada tubuhnya. Pada waktu kita dapat bekerja sama, bersinergi bersama-sama, kemiskinan itu bukan satu masalah. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Masih bersama kami di Good News Program, kita tiba di segmen terakhir dan sebelum kita lanjut ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Seorang ibu memberikan kesaksian, Shalom, saya mau mengucapkan terima kasih untuk dukungan doanya karena masalah pelik yang dihadapi oleh anak saya sampai dia stres sekarang ini sudah selesai. Amin. Semoga tim Yes. Good News semakin diberkati dan pelayanannya semakin luas. Amin. Nah, pemirsa, adakah di antara pemirsa yang masih memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Ya. Nah, sekarang sebagai Kita akan mendengar penutup firman ya. Tuhan. Ya, terima kita- kasih Pak John ya dan Ibu Nur Mary yang sudah datang ke Good News Program. Kita berdoa partnership kita akan terus berlangsung dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, terima Oke. kasih Pak John dan Ibu. Ya, Nur Mary. bagaimana dengan Anda? Ya, kita lihat kalau kita tinggal di kota besar nih ya, ada gereja kaya, tetapi pada saat yang bersamaan ada gereja miskin. Nah, pendapat Anda bagaimana? Saya ingin dengar sekali pendapat Anda. Apabila Anda nonton melalui YouTube, Anda bisa ketik nih, what is your response about rich church and poor? Tuh. Ini menarik banget karena ini yang terjadi di masyarakat gitu ya. Ini negeri kita Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke ini begitu luas sekali dan seringkali kita melihat ada gap yang terlalu tinggi antara gereja kaya dan gereja miskin. Apa kata firman Tuhan? Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20, ini adalah amanat agung, kita lihat. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayo kita melakukan bersama-sama karena proyek jiwa-jiwa ini terlalu besar sekali, 270 juta jiwa di Indonesia itu nggak bisa dijangkau dengan hanya satu gereja atau satu sinode. Tetapi kita adalah tubuh Kristus yang perlu bangkit bersama-sama Amin. untuk meraih supaya setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, lutut bertelut menerima janji keselamatan daripada surga. Nah, kita perlu bersama-sama melihat ini. Apa yang kita lakukan di sini adalah dikatakan di sini pergilah. Kita memerlukan sekali orang-orang yang berani untuk tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kita perlu juga untuk menjangkau kepada anak-anak yang gak bisa sekolah karena pendidikan itu sangat penting banget. Dan ini adalah bagian daripada apa yang firman Tuhan katakan, muridkan, baptiskan mereka. Ayo pemirsa sekalian, ya terutama kita menggedor pintu daripada gereja-gereja kaya untuk kita lebih peduli kepada gereja-gereja yang kekurangan. Dan kita mendorong kepada gereja-gereja miskin untuk tidak minder, untuk tidak takut, untuk tidak malu, tetapi untuk bangkit dan bersinarlah karena terangmu sudah datang. Arise and shine. Nah ini menarik banget karena pada waktu saya membaca, semalam kami dalam mesbah keluarga kami membaca ada satu ayat di mana Tuhan Yesus berkata kepada anak yang sudah meninggal itu, Talita kumi. Dan kata Tuhan Yesus berkata, hai anak bangkitlah kamu. Hal yang sama dalam Yesaya 60 dikatakan, arise and shine, bangkit dan bersinar. Dalam bahasa Ibrani adalah kumi ori gitu ya, ini menarik banget ya. Karena Tuhan percaya, waktunya sekarang kita untuk bangkit. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus dan sekarang Tuhan menerimanya dan sekarang diberikan kepada kita anggota daripada tubuhnya. Pada waktu kita dapat bekerja sama, bersinergi bersama-sama, kemiskinan itu bukan satu masalah ya. Kebodohan itu bukan suatu masalah. Sekarang adalah mau nggak kita untuk bergerak maju bersama-sama dan kita bersinergi melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dipancarkan karena negeri ini itu perlu Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban yang terbaik. Firman Tuhan adalah jawaban yang terbaik untuk kita boleh kenakan dan menyebarkan Injil sampai kesudahan tiba. Anda tertantang, Anda tertarik? Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, terutama Tuhan untuk mereka yang menyaksikan. Kami percaya ini bukan kebetulan. Tuhan, Kau lawat mereka, siapapun mereka, Engkau jamah mereka, supaya kami boleh sadar Tuhan, tahu tentang panggilan yang Kau berikan kepada kami. Bangkit dan bersinarlah, hai pemirsa sekalian, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan saudara, bahwa Tuhan itu tinggal dalam dirimu. Tuhan Maha Besar, pencipta langit dan bumi dan semua jagat raya. Dia akan menyanggupkan saudara untuk menaklukkan badai kehidupan yang ada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terima sekarang kemuliaan Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Nya
firman-Nya yang membela kehidupan saudara. Engkau kepala dan bukan ekor, engkau akan selalu naik dan tidak akan turun. Dan kemurahan Tuhan engkau akan rasakan. Kau terima pemirsa, pemulihan keluarga saudara, pemulihan kesehatan dan pemulihan keuangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan kami. Katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, 1 jam telah kita lewati bersama. Yes. Tiba saatnya kami pamit undur. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa yuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries. Karena dengan cara seperti itu Anda dapat memberikan support kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.